Ini merupakan perjalanan kami menuju ke lokasi pengrajin gerabah di sebuah daerah di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Perjalanan dari kota Temanggung sendiri menuju ke Parakan adalah sekitar 30 menit untuk menempuh jarak menggunakan kendaraan bermotor. Namun perjalanan tidak terasa lama karena kami disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah dengan khas pedesaan. Ini merupakan lingkungan rumah dari seorang pengrajin gerabah yang bernama Pak Syaifuddin. Lokasinya berada di Desa Nyamplung, Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Halo semua. Sekarang kami sedang berada di pengrajin gerabah Syaifuddin yang berada di daerah Nyamplung, Parakan, Temanggung. Di sini kami akan mewawancarai Pak Syaifuddin sebagai pemilik galeri gerabah. Selamat menyaksikan. Di sini, Pak Syaifuddin memiliki banyak sekali kerajinan yang ia buat dari gerabah atau tanah liat. Antara lain, kendi, celengan, pot bunga, dan masih banyak lagi kerajinan yang ia buat. Bahkan ia juga memiliki usaha batu bata. Disinilah kami melaksanakan wawancara dengan Pak Syaifuddin selaku pemilik galeri gerabah. Selamat siang, perkenalkan nama saya Syaifuddin, saya pengrajin gerabah di Desa Nyamplung. Umur saya 42, saya asli kelahiran Nyamplung, Kundisari, Kedu, Temanggung. 17 Juli 1980, saya sudah lama menggeluti kerajinan tanah liat. Usaha gerabah Bapak ini kira-kira berdiri sejak kapan ya Pak? Usaha gerabah saya berdiri sekitar 10 tahun yang lalu. Usaha gerabah ini sebenarnya adalah turun-temurun dan saya hanya melanjutkan. Produk yang dihasilkan Bapak apa? Produk yang dihasilkan sangat banyak, diantaranya pot tanah, ada anglo, ada pawon, ada cuek, ada kendi, bahkan batu bata juga ada. Semua kami produksi di sini. Kira-kira produk unggulan apa yang Bapak punya? Produk unggulan yang kami punya adalah pot-pot tanah yang lebih fokusnya itu pada pot anggrek. Tapi kami juga selalu membuat inovasi biar para pelanggan tidak bosan. Kira-kira modal awal Bapak untuk membangun usaha gerabah ini berapa ya Pak? Usaha gerabah ini modalnya yang pertama itu sebenarnya ada kemauan dan diteruskan dengan modal finansial yang pasti. Untuk gerabah kita hanya mematok modal di kisaran angka 20 juta, tapi untuk kan di sini ada juga outbound, saya juga punya outbound, itu memang modalnya yang hampir 50 jutaan. Kira-kira teknik pembuatan gerabah ini gimana Pak? Teknik pembuatan gerabah ini sebenarnya ada dibagi beberapa macam. Itu teknik yang pertama itu kami menggunakan cetakan, yang kedua adalah dengan cara manual. Kemudian untuk proses tanah itu juga ada dua cara, yang pakai mesin dan yang pakai manual tanpa alat, masih tradisional. Kira-kira barang-barang yang Bapak buat ini dibanderol harga berapa ya? Untuk harga ini tergantung dari jenis dan ukuran, juga motif yang tersedia. Untuk yang kecil dan sederhana di antaranya diameter 15 itu di harga 5.000, itu untuk harga eceran. Pemasarannya ditunjukkan kemana saja ya Pak? Untuk pemasaran banyak pedagang yang datang ke sini atau pelanggan yang langsung ke sini. Kami juga online, biasa kirim ke Kalimantan, Sumatera. Nah itu untuk yang online biasanya sampai luar Jawa. Kalau untuk pengemasan produk bagaimana Pak? Untuk pengemasan produk kami kemas dengan cara yang sederhana tapi tentunya aman sampai tujuan.
yaitu paling cuma pakai palet-palet kayu, dalamnya diisi jerami biar tidak ada goncangan yang terlalu kuat sehingga tidak memecahkan produk kami. Kenapa Bapak memilih nama galeri Gerabah itu? Saya ambil dari kata galeri gerabah itu, saya beranggapan karena saya awal mulanya adalah ingin menyatukan semua pengrajin-pengrajin menjadi satu, tapi kenyataannya memang tidak bisa, maka saya kelola sendiri. Tapi saya sangat berharap suatu saat nanti pengrajin mempunyai perkumpulan yang atau sebuah organisasi yang benar-benar solid untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat. Kira-kira program apa saja yang ada di galeri Gerabah ini, Pak? Yang ada di galeri Gerabah, di samping kami sebagai pengrajin, kami juga sebagai penjual pemasok ke daerah lain. Tapi di sini kami juga mengembangkan sebuah wisata pendidikan, yaitu wisata pendidikan Gerabah. Jadi anak-anak datang ke sini, kami ajari cara membuat pot tanah atau gerabah yang lain. Nanti produk-produk dari hasil anak itu saya kirim ke sekolahan. Biasanya saya mempunyai beberapa karyawan, diantaranya ada yang jadi salesnya, terus ada yang jadi pekerja di sini. Jadi kami sudah saling bekerja sama sejak dulu. Suka duka Bapak setelah menjalani produksi gerabah ini apa? Suka dukanya adalah, sukanya ketika dagangan kita laris, banyak yang mengalir, karyawan gajinya juga menerus, tidak mondar-mandir dan tidak berhenti, dan itu sudah suatu hal yang sangat disukai. Kemudian dukanya adalah ketika musim hujan, produksi menjadi berkurang, dan ketika dagangan sepi. Terus harapan Bapak untuk produksi gerabah ini gimana? Harapan ke depan, kami sangat berharap sekali usaha kami dan tetangga-tetangga kami ini terus maju karena bisa menopang kehidupan bagi keluarga kami. Kemudian harapan yang tak lupa adalah harapan dari pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah desa, untuk bisa memperdulikan kearifan lokal yang masih kami pegang. Pak Syaifuddin mengajak kami untuk melihat tempat pembakaran dari karya-karya yang ia buat dari gerabah yang berada di belakang rumahnya. Di sana ia menjelaskan sangat mudah untuk membakar, hanya dengan membutuhkan kayu bakar, lalu produk sudah jadi. Sekian video wawancara dari kami tentang pengrajin gerabah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dari kami dan terima kasih. Dadah!